Shalom Alaikum. Selamat kita berjumpa keluarga yang dikasih oleh Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kita bersama-sama melaksanakan ibadah pekan keluarga Minggu Sengsara di tahun 2021. Kita sekarang memasuki di hari yang ke-6. Itu berarti hari terakhir dalam pelaksanaan pekan keluarga untuk kegiatan kita di Minggu Sengsara tahun 2021 ini. Kita akan bersama membaca, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa menolong kami, karena pertolongan Tuhan nyata. Karena itu pula kami bersama-sama berada di pemberitaan firman Tuhan di pekan keluarga Minggu Sengsara tahun 2021 di hari yang ke-6. Kami mohon Tuhan yang akan menolong kami supaya kami sebagai keluarga-keluarga yang ada selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami karena kami menyambut firman Tuhan dengan sukacita. Amin. Keluarga-keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada kesempatan ini firman Tuhan saya akan membacakan dalam Injil Lukas pasal 23. Injil Lukas pasal 23 dibaca ayat 44 hingga ayat 56 bagian A. Baiklah, mari kita arahkan perhatian kita pada firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan ini, bunyinya begini. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Keluarga yang saya kasih Tuhan, itulah bagian firman Tuhan untuk kita di hari terakhir dalam pekan keluarga yang kita laksanakan, memperingati, menghayati
minggu sengsara Yesus Kristus di tahun 2021 ini. Keluarga yang sangat silam kasih Tuhan, kemarin kita di hari ke-5 kita juga sudah memahami bagaimana dalam keberadaan murid Yesus ketika menyangkal guru mereka, menyangkal Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat. Itulah Petrus yang menyangkal Yesus Kristus. Sehingga dalam kesempatan yang indah ini kita selalu diingatkan jangan lagi menyangkal Yesus untuk kesekian kalinya dalam kehidupan kita. Dan juga pada hari yang ke-4 yang lalu kita juga berbicara tentang bagaimana Yudas Iskariot yang tentu melakukan tindakan yang tentu tidak sesuai dengan apa maksud rencana tindakan Allah dengan menjual Yesus sehingga Yesus ditangkap, dan Yesus ikhlas semua, dia terima semuanya itu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang indah ini di hari ke-6 pekan keluarga yang ada ini, kita melihat di sini bagaimana Yesus dalam perjalanannya sampai ketika ia dalam pengadilan Romawi, dia diperhadapkan dengan Pilatus, dan ketika dalam kehidupannya ia diperhadapkan dengan Pilatus, ia senantiasa mau tetap bagaimana dia menerima hukuman itu sendiri. Ikhlas dia menerima hukuman yang ada, itu hukuman mati. Itu kalau kita lihat itu di pasal 23 ayat 13 hingga ayat 25, bagaimana dia didera atau dihajar dengan penderaan yang ada, dan juga penyaliban yang ia terima. Itulah penyaliban Yesus kalau kita lihat itu di pasal 23, 26 hingga 49. Dan ketika pada saat ini kita mulai melihat di sini bahwa sesungguhnya dikatakan mulai tengah hari. Kalau dikatakan di situ tengah hari jam 12, kalau kita lihat menurut perhitungan waktu Romawi itu ada kegelapan selama 3 jam. Kalau kita lihat di sini kata Yunani yang dipakai tidak usah tentu berarti sesuatu gerhana matahari. Jadi tidak usah dilihat itu sebagai gerhana matahari, dan tidak mungkin itu artinya, ya, tidak mungkin itu gerhana matahari artinya. Karena waktu itu adalah Paskah musim bulan penuh. Kalau dikatakan di situ tabir bait suci terbelah 2, jadi dari atas sampai ke bawah. Itu kita lihat punya makna yang tentu menyatakan bahwa dalam kehidupan ini ketika dahulu ada tabir yang menghalangi hubungan kita dengan Allah, sehingga hubungan manusia dengan Allah itu bisa diperbaiki, jadi disempurnakan, excellent. Selalu saya katakan itu. Sehingga kalau kita lihat di sini, lalu pada jam 3 sampailah ajal Yesus. Ya, ketika ia menyerahkan dirinya ke dalam tangan Allah dengan, kalau kita lihat juga dalam Mazmur, perkataan dari Mazmur 31 ayat 6. Nah, cara yang terjadi di sini, Yesus Kristus wafat itu menjadikan kepala pasukan yang ada, ya, kepala pasukan yang bertugas di sana, dia luar biasa, dia bisa memuliakan Allah dengan dia mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Jadi luar biasa, dia bersaksi di situ dengan memuliakan Allah. Sungguh orang ini adalah orang benar. Dari perkataan ini mau menyatakan ketakbersalahan Yesus. Jadi Yesus itu tidak bersalah, Yesus itu memang orang benar. Jadi
yang pasti di sini menunjukkan bagaimana keikutsertaannya dalam nasib yang seringkali menimpa orang-orang benar dalam kehidupan ini. Terkadang kan kita sudah berupaya melakukan sesuatu yang benar, ya, tapi selalu salah. Tapi orang akan melihat, ya, bagaimana keberadaan kehidupan kita. Nanti orang yang menilai kita dari segi mana kita salah, dari segi mana kita benar. Yesus menunjukkan luar biasa di sini kalau kita lihat misalnya dalam satu hal yang tentu terjadi dalam diri Yesus, bahwa dia itu orang yang benar, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena dosa-dosa manusia. Luar biasa. Di sini diingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam hidup ini ketika kita melihat penyaliban yang terjadi yang disebutkan di Bukit Tengkorak atau dalam bahasa Aramnya itu Golgota. Kalau kita melihat di situ mengingatkan kepada kita bahwa di Bukit Golgota itulah peristiwa yang luar biasa dilakukan oleh Yesus Kristus. Karya agung, kasih yang paling agung ia nyatakan. Dia memberikan pengampunan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, kasihnya yang paling agung itu yang ia nyatakan. Dia beri pengampunan. Sehingga dalam kehidupan kita juga hendaklah kita memberi pengampunan kepada orang-orang yang berbuat, mungkin ya dapat saja bilang sakitnya tuh di sini. Kalau sakitnya di sini, ya hanya bilur-bilur darah Yesus yang dapat menyembuhkan, yang ada di Bukit Kalvari atau yang ada di Bukit Golgota. Dan kita diminta untuk mengampuni. Karena itu ya mesti kita ingat berapa kali kita harus mengampuni. Bukan cuma 3 kali, tetapi 70 kali 70 kali 7. Itu berarti tidak terbilang. Oleh karena itu saudara-saudara, Yesus mau supaya kita saling mengampuni, saling memaafkan. Karena kalau kita tidak mau mengampuni, ya pengampunan yang Yesus sudah berikan sekali untuk selamanya, Yesus pada saatnya nanti menjadi hakim yang adil, tentu dia juga akan menyatakan, aku juga tidak mengampuni kamu, karena kamu tidak mengampuni sesamamu. Selanjutnya saudara-saudara, dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa sesungguhnya Yesus dia mau menyerahkan seluruh totalitas kehidupannya. Kalau kita membacanya itu di ayat 46, dia menyerahkan nyawanya. Memang ketika kalau dikatakan menyerahkan nyawanya secara harfiah itu dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ya, sama seperti kalau dalam kehidupan orang yang sudah sekarat, yang sudah ada tanda-tanda dia meninggal dunia. Ya, saya pernah itu memegang orang yang sudah sekarat dan dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dia tentu menyerahkan nyawa kepada yang pemberi nyawa itu. Itulah Allah. Karena itu menghembuskan nafas yang terakhir. Ya, Yesus menyerahkan nyawanya, menghembuskan nafasnya yang terakhir. Selanjutnya di ayat 47 dikatakan bahwa di tempat yang ada itu, ya seperti saya katakan tadi, bahwa kalau kita perhatikan di situ dikatakan bahwa sungguh orang ini adalah orang benar. Kalau dikatakan dia adalah anak Allah. Memang kalau di sini dia mau menyatakan bahwa Yesus itu orang benar. Dia tidak bersalah, dia tidak berdosa. Tapi dia memikul segala kesalahan, segala dosa kita supaya kita dibenarkan oleh Allah. Sehingga kita melihat di ayat berikutnya, di pasal 23 ayat 50 hingga ayat 56, ada
ada penguburan Yesus. Kita lihat juga ayat paralelnya itu ketika kita membaca misalnya di Matius pasal 27 ayat 57 sampai 61, juga Markus pasal 15 ayat 42 hingga 47, juga Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Dikatakan di situ bahwa mayat, ya, kalau mayat para penjahat yang disalibkan biasanya itu dibiarkan tergantung dan kemudian dilemparkan ke suatu kuburan bersama. Seorang tentunya sahabat dan murid Yesus mengambil satu tindakan supaya Yesus terluput dari hinaan yang ada ini, sehingga ada seorang yang bernama Yusuf, dia anggota Sanhedrin yang tidak menyetujui keputusan mahkamah yang ada pada waktu itu atas Yesus. Sehingga dia mendapat izin dari Pilatus untuk menguburkan mayat Yesus. Kemudian ketika dia membungkus mayat Yesus sesuai dengan adat orang Yahudi dengan sehelai kain lenan dan menempatkannya dalam suatu kubur yang baru. Ya, kuburan orang Yahudi itu adalah gua-gua yang alamiah atau yang dibuat manusia pada sisi bukit-bukit. Cukup besar untuk dimasuki oleh seseorang dan ditutup rapat dengan suatu batu sorong yang melintang untuk pintu masuk itu. Nah, ini kalau saya melihat ini, saya teringat ketika saya ke Tanah Toraja. Jadi saya kira ada gua-gua kubur yang ada, tapi tentu tidak persis sama, nyaris tidak sama ya dengan kuburan orang Yahudi, tapi itu hampir sama. Jadi kita melihat di sini bahwa ketika Yesus dikuburkan, ya, jadi memang Yesus itu bukan tentunya murid Yesus yang diserupakan dengan Yesus, bukan. Tapi memang Yesus sendiri yang wafat itu yang tentu dikuburkan oleh Yusuf Arimatea. Sehingga kalau kita melihat di ayat yang berikutnya 51, karena semua orang Yahudi menantikan kerajaan Allah, maka ungkapan yang ada itu tentu tidak berarti bahwa Yusuf Arimatea itu ya dia berpegang pada bentuk khusus pada pengharapan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan hidup sesuai dengan pengharapan yang ada itu. Di ayat 52 ya, kita memperhatikan di situ kematian karena penyaliban itu adalah suatu hal yang bisa saja dikatakan itu lamban dan berlarut-larut. Nah, Lukas di sini sebagai penginjil dia tidak menyebutkan bagaimana keheranan Pilatus waktu mendengar tentang lekasnya Yesus wafat. Mari kita lihat di ayat 54. Ketika di ayat 54 di situ dikatakan ada hari persiapan untuk sabat mingguan yang berlangsung dari matahari terbenam pada hari Kamis sampai matahari terbenam pada hari Jumat. Tapi kita lihat di sini sabat dikatakan hampir mulai. Itu dalam bahasa Yunani disebut epiposko. Itu tidak menyatakan matahari terbenam, tapi matahari terbit. Bandingkan itu dalam Matius 28 ayat 1. Tapi di sini kata itu yang hampir dapat dipastikan berarti bahwa pelita sudah dipasang pada hari Jumat malam sewaktu Sabat hampir tiba. Nah, ketika itulah kita mau melihat di sini bahwa sesungguhnya Yesus wafat. Yesus wafat. Sekali lagi saya mau katakan, dia mau menunjukkan kasihnya yang paling agung.
Satu-satunya kasih yang paling agung yang ia nyatakan dalam kehidupan ini, bagi dunia ini, bagi kita sebagai pengikut-pengikutnya. Dia ingatkan supaya kita juga melakukan kasih itu terhadap sesama kita. Memang sulit, tetapi kita harus berupaya untuk melakukan itu. Kasih dalam hidup ini jangan menjadi pudar. Kasih yang Tuhan berikan itu hendaknya senantiasa kita wujud nyatakan, aplikasikan dalam kehidupan kita. Begitu juga pengampunan atau maaf kita kepada orang lain. Kita harus juga nyatakan terhadap suami kita, terhadap istri kita, kepada siapapun yang ada yang sudah pernah bikin kita sakit hati. Tapi saya percaya bahwa bilur-bilur darah Yesus itu menyembuhkan segala luka-luka batin yang ada, menyembuhkan segala sakit hati, sakit penyakit yang ada. Ia mau supaya kita juga melepaskan pengampunan, melepaskan maaf kepada orang-orang. Kalau yang hingga kini masih belum melepaskan maaf, minta pada Tuhan supaya kita bisa melepaskan pengampunan itu. Jangan sampai matahari terbenam kita masih melakukan dendam. Jangan sampai sudah berapa kali matahari terbenam kita belum melepaskan pengampunan. Berikan maaf, berikan pengampunan. Tuhan mau supaya kita saling mengampuni, saling memaafkan. Dengan demikian kita mewujud nyatakan kasih paling agung dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, yang merayakan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus. Karena ketika dia sudah wafat, dia tidak terus berada di kubur. Tetapi kalau kita menyaksikan dalam bagian firman Tuhan di ayat 24, ayat 1-53, Yesus hidup, Yesus bangkit, itu terjadi kebangkitan. Dia tidak seterusnya dikalahkan oleh kuasa maut, tetapi Yesus mengalahkan maut. Sengat maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Sehingga dengan demikian satu kesaksian yang luar biasa bahwa dalam kehidupan ini, ketika para perempuan yang datang ke kubur, di kubur Yesus, ternyata kubur sudah kosong. Bukan mayat Yesus dicuri, bukan. Tapi betul-betul kubur telah kosong karena Yesus sudah bangkit. Yesus sudah hidup dan dia menang, mengalahkan maut. Dialah pemenang, dia memberi kemenangan kepada kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya yang hidup pada masa kini. Masih saja orang-orang yang hingga saat ini belum percaya, belum yakin akan kebangkitannya. Sehingga kita melihat di sini juga ketika Yesus menyatakan dirinya juga kepada para pejalan kaki yang menuju ke Emmaus. Yesus berjumpa dengan mereka di Emmaus. Ketika Yesus berjumpa di Emmaus, Yesus juga menambahkan dirinya lagi kepada para muridnya. Ketika kita itu melihat selanjutnya di pasal 24 ayat 36 hingga 53, dan disinilah kita melihat bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah Allah. Yesus hidup. Yesus selalu memberi jaminan dalam kehidupan kita. Hidup kekal menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ketika kita senantiasa mau hidup, bagaimana kita mau mewujud nyatakan kasih yang ia sudah nyatakan itu. Kasih yang paling agung itu kita juga mengaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya masa kini dan di masa yang akan datang. Tuhan akan menyanggupkan kita melalui kuat kuasa Roh Kudus-Nya, asalkan kita selalu mau merendahkan hati kita. Kita terima kuat kuasa Roh Kudus-Nya
sehingga kita dimampukan menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan ini, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita sehat, sehat jasmani, sehat juga rohani, sehat secara holistik. Tuhan memberkati kehidupan kita. Selamat kita senantiasa berjalan dalam perjalanan kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Pasti bisa. Amin.